Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidera Asyifa, NIM 220203609, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi, konsumen di Indonesia ini semakin dihadapkan pada berbagai produk dan layanan yang semakin beragam. Di satu sisi, hal ini akan memberikan kemudahan dan pilihan yang luas, namun di sisi lain, seringkali konsumen kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyaknya kasus penipuan, produk yang berbahaya, dan juga iklan yang menyesatkan, hingga pelayanan publik yang tidak memuaskan, menunjukkan bahwa hak-hak konsumen ini kerap diabaikan. Disinilah pentingnya peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam menyeimbangkan peran antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia sendiri, gerakan pelindungan konsumen ditandai dengan adanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1973. Kelembagaan tersebut disahkan melalui akte notaris lomba tobing pada tahun itu juga. Berdirinya YLKI ini tidak lepas dari tokoh-tokoh yang berjasa pada era kemerdekaan. Nah, sebagian dari tokoh-tokoh tersebut juga merupakan seorang perempuan, seperti Ibu S.K. Trimurti, Ibu Sujono Prawilubismo, Ibu Sumarno, dan juga Ibu Lasminjah yang beliau juga merupakan seorang ketua pertama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, sebenarnya YLKI itu apa sih? Jadi, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini merupakan organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan. Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2008, YLKI ini telah diakui sebagai organisasi yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Nah, YLKI ini merupakan lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat atau yang biasa kita sebut LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. YLKI ini juga bertujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Melalui edukasi, advokasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan praktik bisnis, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga berperan sebagai wadah pengaduan masyarakat terkait dengan isu-isu konsumen, memberikan solusi dan juga mendorong perbaikan kebijakan yang lebih berpihak pada konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen, YLKI ini terus menjadi mitra penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi konsumen di Indonesia. Kehadiran YLKI ini merupakan langkah maju dalam pelindungan konsumen karena dalam upaya mencapai tujuannya, YLKI telah melakukan berbagai kegiatannya dengan melalui berbagai bidang. Nah, yang pertama ada bidang penelitian, yang kedua adalah bidang pendidikan, yang ketiga adalah bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, kemudian yang keempat adalah bidang pengaduan, kemudian yang kelima ada bidang umum dan keuangan. Terkait dengan pelindungan konsumen, ini meliputi bidang penelitian, pendidikan, penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, juga bidang pengaduan. Nah, terkait dengan bidang umum dan keuangan, ini lebih terkait ke Yayasan Konsumen itu sendiri. Yang pertama, kegiatan YLKI di bidang penelitian, ini ada YLKI akan memberikan sebuah informasi kepada konsumen mengenai mutu barang secara objektif, sehingga konsumen ini nantinya dapat menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional. Kemudian YLKI juga berperan mengadakan pengujian jika ada pengaduan dari konsumen. Banyaknya pertanyaan dari konsumen terhadap mutu suatu produk, juga adanya produk yang dicurigai mengandung bahan yang berbahaya, serta adanya produk yang baru diperkenalkan di masyarakat, sementara khasiatnya masih belum jelas. Yang kedua, terkait kegiatan YLKI di bidang pendidikan, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen, melakukan kegiatan yang berupa ceramah, penyusunan materi-materi, dan juga penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan pelajar dalam membuat karya tulis yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan YLKI di bidang penerbitan, warta konsumen, dan perpustakaan. Bidang ini menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan pelindungan konsumen, serta majalah warta konsumen yang berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh YLKI, serta pengetahuan lain yang kemudian bermanfaat bagi konsumen. Pada tataran kebijakan atau policy, ketika menangani berbagai pengaduan dari konsumen, organisasi konsumen sering dihadapkan pada konstruksi perwakilan. Artinya, organisasi konsumen seperti YLKI ini bertindak sebagai mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang dibentuk, baik atas prakarsa produsen dan asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.
Bertahun-tahun, YLKI ini berusaha bekerja untuk membuat keadaan sedikit lebih menguntungkan konsumen. Dengan hasil-hasil surveinya dan penelitian yang dilakukannya, mencoba untuk mengubah keadaan melalui dialog dengan para pengambil keputusan dan juga membantu konsumen untuk memecahkan masalah dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.